Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Turmunin, NIM 1903030448. Nah, di sini saya ada sebuah kasus yang mau saya analisis tentang orang tua pada anak pada masa remaja. Nah, kasus tersebut di dalamnya ada seorang remaja perempuan yang bernama Sirina, berusia 13 tahun. Nah, Rina ini putus sekolah sejak setahun lalu karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, sehingga dia beberapa kali memprotes dan mengamuk karena tidak disekolahkan ke sekolah menengah seperti ketiga kakak-kakaknya yang kini duduk di bangku SMP dengan SMA. Orang tua Rina, Rita sama Nasir, mereka tak bisa berbuat banyak untuk memenuhi permintaan si Rina. Mereka adalah warga Tondro 5 Kabupaten Kecamatan Matakali. Mereka hanya bisa berusaha sebisa mungkin menenangkan si Rina ketika putri mereka itu mengamuk. Pada hari berikutnya, Sirina kembali mengamuk dan memprotes ke orang tuanya yang menurut dia tidak adil karena tidak menyekolahkan dia seperti sebelum-sebelumnya. Sirina ini mengancam minum racun serangga. Namun kedua orang tua Sirina ini tidak menghiraukan ancaman Sirina itu. Ade malah pergi orang tuanya ke kebun dan meninggalkan yang masih mengamuk. Kali ini Rina membuktikan ancamannya minum racun serangga jika orang tuanya tidak mendaftarkan dia ke sekolah seperti teman-teman SD-nya yang lain. Si Rina ditemukan dalam keadaan lemas oleh keluarganya. Mereka langsung melarikannya ke rumah sakit. Namun setelah 12 jam dirawat di rumah sakit tersebut, Sirina menghembuskan nafas terakhirnya pada dini hari. Menurut keluarganya, Rina mengaku sering merasa malu dan minder karena semua temannya bisa mengenyam pendidikan di sekolah umum. Dia pernah didaftarkan di SMP terbuka, namun Sirina ini merasa malu karena SMP terbuka itu tidak seperti sekolah umum yang menjadi petani kelapa sawit. Mengaku tidak mampu membiayai pendidikan semua anaknya karena memutuskan Sirina tidak melanjutkan pendidikan agar kakak-kakaknya bisa menamatkan pendidikan mereka. Kata Ibu Aisyah atau Ibunda Rina tidak menyangka karena putri keempat dari 7 bersaudara itu nekat mengakhiri hidupnya. Kata Ibu Aisyah, saya bingung dan tidak bisa berbuat banyak. Sebagai orang tua, tentu kami ingin semua anak kami bisa sukses dan berpendidikan. Tetapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, ya jadinya seperti ini, ujar Ade yang mengaku merasa sangat bersalah. Jenazah Sirina ini sudah dibawa pulang ke rumah keluarga di Dusun Tondro 5, Kecamatan Matakali, Pulau Wendar. Rencananya dia akan dimakamkan di siang hari. Itulah kasusnya. Sekarang kita masuk ke analisis kasus tersebut, yang mana dari kasus tersebut dapat terjadi karena ada beberapa sebab atau sifat atau faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, kurang tepatnya pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua yang cenderung memperlakukan remaja sebagai anak-anak, sehingga remaja tidak memiliki keluasan dalam
kognitif remaja lebih rendah. Hal itu karena seorang remaja memilih alternatif penyelesaian masalahnya berdasarkan kumpulan pengalaman. Oleh karena itu, remaja yang memiliki sedikit pengalaman akan mempunyai sedikit alternatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Mereka lebih mengutamakan kemampuan operasional konkret daripada operasional formal, yaitu memiliki menyelesaikan masalah tanpa adanya bahan yang kuat. Itulah kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh remaja. Yang terakhir, yang ketiga, kurangnya peran sekolah dalam membentuk kepribadian remaja. Sekolah merupakan rumah kedua setelah rumah, di mana remaja diajarkan norma serta nilai-nilai. Rendahnya kemampuan dapat disebabkan oleh sekolah yang kurang merangsang perkembangan kognitif remaja. Remaja kurang mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam berbagai teknik pengetahuan. Selain itu, remaja juga kurang mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan opininya. Kurangnya kebutuhan terhadap faktor inilah yang dapat menghambat perkembangan kognitif remaja. Nah, itulah kasus serta analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.